سلام عليك يا رفيع الدرجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kesesuaian fasilitas umum dengan standar untuk memenuhi mata kuliah praktik plumbing dan sanitasi. Untuk studi kasusnya berada di toilet umum pria lantai 3 Lipo Plaza Jogja. Anggota dari kelompok 5 yang pertama saya sendiri Ahda Zainuddin Salam dengan NIM 20505241026. Yang kedua Abdul Latif Al Ansori dengan NIM 20505241030. Yang ketiga Yanuar Fikrianto dengan NIM 20505241031. Untuk Lipo Plaza Jogja sendiri atau Lipo Mall merupakan mall favorit di Yogyakarta yang terletak di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY. Mall yang diresmikan pada tahun 2015 ini memiliki 9 lantai dengan berbagai macam gerai seperti supermarket, departemen store, wahana bermain anak, toko buah, toko roti, bioskop, restoran, hingga toko buku. Dengan kelengkapan gerainya, Lipo Mall menjadi tujuan belanja dan refreshing bersama keluarga ataupun teman. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas publik harus baik dan memadai, termasuk fasilitas toilet umum yang sesuai standar sehingga memberi kenyamanan bagi para penggunanya. Berikut denah toilet pria Lipo Plaza Jogja lantai 3 dapat dilihat terdapat urinoir, bilik toilet, dan ada wastafelnya. Berikut analisis standar lapangan yang kami lakukan. Yang pertama, Signek. Yang kedua, pintu masuk toilet umumnya. Yang ketiga, area toiletnya. Yang keempat, kubikel atau bilik toilet. Yang kelima, urinal atau urinoir. Yang pertama, Signek. Petunjuk yang harus bisa dilihat dari jauh dan dapat diberi piktograf atau gambar yang menarik, kecuali pada tempat tertentu di mana penyediaan Signek harus sesuai standar internasional. Berikut contoh Signek pada toilet pria Lipo Plaza Jogja. Kemudian pintu masuk atau akses. Apabila tidak menggunakan pintu, gunakan akses masuk berbentuk S atau mesh untuk menjaga privasi dalam toilet. Lebar akses setidaknya 100-120 cm atau dapat dilebihkan sesuai kenyamanan lalu lintas pejalan kaki maupun pengguna kursi roda. Nah, untuk pintu akses toilet pria Lipo Plaza Jogja itu tidak ada pintunya sehingga berbentuk S atau mesh. Untuk area toiletnya sendiri, yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, wastafel dengan keran, sabun cair, tempat sampah freehand, pengering tangan atau tisu. Yang kedua, cermin, jadwal pembersihan, kotak saran. Terdapat tulisan dilarang merokok dan dianjurkan memiliki jendela luar. Yang ketiga, pengharum ruangan, tingkat pencahayaan di atas 200 lux, ventilasi 15% per jam, lantai tidak mengkilat dan tidak licin. Berikut penampakan dari area toilet pria Lipo Plaza Jogja dan kelengkapannya. Ini standarisasi wastafel di toilet umum berdasarkan standarisasi toilet umum Indonesia tahun 2004. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kubikel atau bilik toilet. Yang pertama, tersedia jet spray atau jet shower, jet washer, eco shower, atau waslet untuk cebok. Yang kedua, tersedia sanitizer untuk mensterilkan toilet. Yang ketiga, tersedia sheet sanitizer untuk mensterilkan kedudukan toilet. Yang keempat, menggunakan tisu toilet yang dapat larut atau dilute. Yang kelima, tersedia stiker edukasi. Nah, untuk ukuran dari kubikel atau bilik toilet ini setidaknya memiliki lebar minimal 90 hingga 120 cm dengan kedalaman 150 hingga 200 cm
Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, kloset duduk dengan tutup dan atau kloset jongkok dengan alat penggelontor manual, tekan ataupun sensor. Yang kedua, tersedia gantungan baju pada ketinggian 150 hingga 160 cm dan atau gantungan tas pada ketinggian 135 hingga 149 cm. Yang ketiga, tersedia kloset ukuran anak-anak. Yang keempat, tanda jenis saniter atau kloset. Yang kelima, pintu terbuka keluar. Yang keenam, tersedia pengancing pintu atau kunci yang berfungsi. Yang terakhir adalah dinding kubikal dan atau pintu bilik memiliki ambang ketinggian dari lantai dengan jarak 15 hingga 20 cm. Nah, berikut denah kloset duduk sesuai standarisasi kubikal atau bilik toilet umum yang berpedoman pada standar toilet umum Indonesia tahun 2016. Nah, berikut penampakan dari bilik toilet pria pada Lipo Plaza, Jogja. Nah, berikutnya adalah urinal atau urinoir. Nah, dalam standarisasinya, yang pertama adalah jarak antar urinal minimal 80 cm. Yang kedua, dilengkapi penggelontor baik manual ataupun sensor. Yang ketiga, tersedia sanitizer untuk urinal. Yang keempat, tersedia pembatas urinal. Yang kelima, apabila tempat sangat padat, sediakan nomen atau keset di bawah urinal. Nah, yang keenam, urinal untuk dewasa terletak 43 hingga 80 cm dari permukaan lantai. Yang terakhir, urinal untuk anak terletak maksimal 35,5 cm dari permukaan lantai. Nah, berikut beberapa penampakan dari lingkungan urinoir toilet pria Lipo Jogja. Nah, berikut adalah gambaran umum dari standarisasi urinoir toilet umum. Nah, berikutnya adalah macam-macam urinoir. Terdapat beberapa jenis urinoir, yaitu urinoir manual dan urinoir sensor. Nah, pada urinoir manual ini terbagi menjadi berbagai jenisnya. Yang pertama adalah U57, memiliki ketinggian 605 mm, kelebaran 330 mm, dan kedalaman 310 mm. Yang berikutnya adalah UW58CM, memiliki ketinggian 690 mm, memiliki kelebaran 330 mm, dan kedalaman 365 mm. Yang berikutnya UW447JT1, memiliki ketinggian 685 mm, kelebaran 444 mm, dan kedalaman 356 mm. Yang terakhir adalah UW930JM yang memiliki ketinggian 744 mm, kelebaran 420 mm, dan kedalaman 362 mm. Nah, berikutnya setelah urinoir manual, ini terdapat urinoir sensor. Nah, urinoir sensor ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah U57K yang memiliki ketinggian 605 mm, kelebaran 330 mm, dan kedalaman 310 mm. Berikutnya UW58HJM memiliki ketinggian 690 mm, kelebaran 330 mm, dan kedalaman 365 mm. Berikutnya UW447HJT11 yang memiliki ketinggian 685 mm, kelebaran 444 mm, kedalaman 356 mm. Nah, yang terakhir UW930 HJM yang memiliki ketinggian 744 mm, kelebaran 420 mm, lalu kedalaman 362 mm.
Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa analisis data. Untuk yang pertama yaitu kubikal atau bilik toilet, yang kedua urinal atau urinoir, dan yang ketiga pada data pendukung. Untuk yang pertama yaitu analisis data bilik toilet. Panjang bilik standarisasi 150 sampai 200 cm, hasil survei 210, keterangan belum sesuai. Lebar bilik 90 sampai 120, hasil surveinya 100 cm, keterangan sesuai. Untuk yang selanjutnya, tanda jenis kloset pada pintu, standarisasi tersedia, hasil survei tidak tersedia, keterangan belum sesuai. Bukaan pintu, standarisasi keluar, hasil survei ke dalam belum sesuai. Pengancing pintu tersedia, hasil survei tersedia, sesuai. Gantungan tas dan atau gantungan baju tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk lebar pintu standarisasinya 60 cm, hasil survei 70 cm, belum sesuai. Untuk tinggi pintu 180 cm, hasil surveinya 180 cm, keterangan sesuai. Untuk yang ke-9 yaitu kloset duduk dengan tutup atau kloset jongkok yang tersedia alat penggelontor, standarisasinya tersedia, hasil survei tersedia, sesuai. Untuk yang ke-10, jet spray, jet shower, jet washer, eco washer atau watt slide untuk cebok, standarisasi tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang kedua yaitu analisis data pada urinal atau urinoir. Yang pertama pada jarak antar urinal atau urinoir memiliki standarisasi lebih dari sama dengan 80 cm, hasil survei 80 cm, keterangan sesuai. Yang kedua, letak urinoir yang dewasa dari lantai memiliki standarisasi 43 sampai 80 cm, hasil survei 50 cm, keterangan sesuai. Letak urinal atau urinoir anak dari lantai kurang lebih sama dengan 35,6 cm, hasil survei 35 cm, keterangan sesuai. Untuk yang keempat, pembatas urinal standarisasinya tersedia, hasil survei tidak tersedia, keterangan belum sesuai. Untuk yang kelima, penggelontor manual atau sensor tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang keenam, sanitizer untuk urinal atau urinoir memiliki standarisasi tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang ketiga yaitu analisis data pendukung. Untuk yang pertama, Signa G, standarisasi tersedia pada area toilet, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Yang kedua, pintu masuk, standarisasi akses pintu masuk dengan daun pintu atau berbentuk S lebar 100 sampai 120 cm, hasil survei bentuk S maze lebar 120 cm, keterangan sesuai. Untuk yang ketiga, jadwal pembersihan standarisasinya tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang keempat, kotak saran standarisasi tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang kelima, pengharum ruangan tersedia, hasil survei tersedia, sesuai. Untuk yang keenam, lantai tidak mengkilat dan tidak licin, standarisasi tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang ketujuh yaitu tulisan dilarang merokok tersedia, hasil surveinya tersedia, keterangan sesuai. Cermin tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Tempat sampah standarisasi tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Untuk yang ke-10, pengering tangan standarisasi tersedia, hasil survei tersedia, keterangan sesuai. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu Lipo Plaza Jogja sebagai salah satu bangunan fungsi publik selayaknya memiliki fasilitas toilet umum yang sudah memadai dan sesuai standar. Pada toilet umum pria lantai 3 Lipo Plaza Jogja, fasilitas toilet secara keseluruhan telah memenuhi standar yang ditentukan. Baik dari segi tata letak, memenuhi standar yang ditentukan, baik dari segi tata letak, kelengkapan, serta simbol dan stiker petunjuk. Namun terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan standar sehingga perlu dibenahi
atau ditambahkan seperti tidak memiliki tanda jenis toilet di pintu bilik, panjang bilik toilet, bukaan pintu toilet, lebar pintu bilik, dan tidak memiliki pembatas urinal urinoir. Oleh karena itu diperlukan pembenahan sesuai standar yang ada sehingga dapat memberikan kenyamanan sekaligus menjaga kesehatan pengguna dari potensi penularan penyakit di dalam fasilitas umum. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi